Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua dan Bapak dosen. Alhamdulillah, kembali lagi bersama Lutfia pada video tugas presentasi yang kedua, yaitu analisis dampak sosial media pada diri sendiri. Nah, teman-teman, sebelum kita masuk ke presentasi, izinkan saya memperkenalkan diri kembali. Baik, Bapak, saya izin memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nur Hasanah. Saya dari Prodi Psikologi dan insya Allah izinkan saya untuk mempresentasikan tugas mata kuliah sosial psikologi pada saat ini. Tapi sebelumnya kepada yang terhormat, Pak dosen pengampu yaitu Pak Nurdin Ardiansyah. Saya izin ya Pak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Kita langsung aja ya ke materi intinya, yaitu pengalaman pribadi dalam bersosial media. Nah, ini tuh sering banget saya alami, dan kejadian ini tuh, atau pengalaman ini tuh sebenarnya ada dua dampaknya, yaitu positif dan negatif. Nah, kalau dari yang positif, teman-teman yang saya sering alami yaitu di mana saya tuh, oh semakin banyak gitu atau semakin banyak juga koneksi yang lebih luas. Dari mulai teman-teman, dari mulai apalagi teman kerja, terus juga bahkan saudara-saudara jauh gitu. Terus masih bisa terus berkomunikasi, terkoneksi dengan sangat baik gitu meskipun dengan terhalang gitu ya dengan banyak jarak atau bahkan dengan waktu gitu. Kalau pengalaman saya sendiri sih kalau dalam koneksi yang lebih luas, itu aku tergambar banget dalam ini ya, dalam s- mengikuti kegiatan-kegiatan kayak misalnya seminar gitu. Saya kan suka mengikuti kegiatan-kegiatan seminar. Nah, seminar ini tuh secara online gitu, meskipun ada di luar kota gitu. Jadi saya meskipun ada di jarak jauh, saya masih tetap bisa mendapatkan ilmu itu. Jadi ini masya Allah banget. Nah dari kegiatan-kegiatan itu, terus juga dari komunitas-komunitas. Nah di sini saya juga mengalami eh, apa ya suatu perkembangan juga di media sosial yaitu ikut-ikut komunitas karena kalau dari pengalaman saya sendiri, saya itu pernah mengikuti yang namanya organisasi Muslimah Kreator. Nah, itu tuh gabungan dari seluruh muslimah yang ada di Indonesia gitu untuk membuat event-event atau acara-acara offline atau online dan untuk lebih mengembangkan diri mereka masing-masing. Makanya makanya kenapa saya sebutkan dampak positifnya yaitu koneksi yang lebih luas dan juga komunitas dan dukungan. Jadi saya bisa bergabung dengan orang-orang yang dari luar bertukar pikiran, bercakap, membuat event gitu dan bahkan dari teman-teman saya sendiri pun tuh kebanyakan dari luar kota gitu, iya, bahkan yang paling jauh ada yang dari Turki gitu. Jadi meskipun kita berbeda waktu gitu ya, berbeda jarak yang sangat jauh, tapi saya sendiri itu bisa gitu. Aku terus berteman walaupun jaraknya jauh. Jadi, Masya Allah banget. Karena dari situ juga kan jadi timbul ya semangat-semangat, terus dukungan-dukungan untuk tetap maju, untuk tetap apa ya, untuk tetap semangat meskipun kegiatannya online gitu. Apalagi ditambah saya rasakan juga itu saya berkuliah kan, berkuliah jarak jauh. Saya kuliah jarak jauh dua kampus gitu. Yang pertama Universitas Terbuka dan yang satu lagi Insan Cipta Indonesia di mana kedua kuliah ini saya lakukan secara online gitu dan makanya apa ya dampak koneksinya terus juga dukungan ilmu-ilmu yang didapat itu masya Allah banget sangat-sangat berguna untuk saya seperti itu dan itu adalah pengalaman positif saya sih dalam bermedia sosial tadi. Nah tapi nggak hanya positif, saya juga punya dampak negatif atau punya pengalaman gitu ya pengalaman negatif dalam bermedia sosial. Yang pertama, yaitu pengalaman pribadi saya sih, yang pertama itu saya sering banget yang namanya gak terkontrol waktu gitu. Bisa dibilang kecanduan gitu. Nah, hal ini yang jadi problem terhadap diri saya gitu. Dimana saya tuh
kalau udah megang HP tuh kayak nggak kerasa gitu, sejam, 2 jam, 3 jam, 4 jam, bahkan mungkin bisa sampai lebih dari 4 jam gitu. Padahal kan itu harusnya waktunya kan digunakan dengan baik, tapi ini malah habis untuk scroll-scroll gitu kan, untuk lihat-lihat hal yang baru gitu kan. Padahal hal yang baru itu tuh sebenarnya nggak bermanfaat juga sebenarnya buat saya gitu. Apalagi kalau ngelihat postingan orang lain gitu kan kerjaannya. Nah, dan itu bukan yang mendidik gitu, tapi yang happy-happy aja ya, malah hiburan-hiburan. Jadi malah nggak terkontrol gitu waktunya. Makanya kalau dari pengalaman saya sih, saya lebih apa ya, lebih berusaha untuk menahan gitu dan melihatnya konten-konten yang bermanfaat gitu sih. Itu yang saya alami itu kecanduan yang parah gitu ya. Paling parah tuh bisa sampai lebih banget dari 4 jam gitu sekalinya main HP. Terus juga apalagi kan sekarang ya, zaman sekarang tuh kayak nggak ada HP tuh susah gitu. Nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Jadi itu sih yang membuat pengalaman negatif dalam bersosial media. Nah, selanjutnya yaitu FOMO, fear of missing out, yaitu terlalu sering banget melihat postingan orang lain yang tampak sempurna, terus juga itu juga yang saya alami memicu perasaan iri ya, apalagi kalau pengalaman saya melihat gitu teman saya yang bisa dibilang lebih pintar gitu ya, bisa dibilang pintar gitu, cantik gitu, wah dia sempurna banget gitu. Nah disitulah timbullah perasaan-perasaan iri gitu. Dan ada rasa ingin, oh ingin juga ya ngikutin tren ini gitu. Ingin juga ngikutin tren ini, apalagi kalau rujukannya tuh udah teman-teman yang lumayan deket gitu. Jadi kayak kebawa FOMO gitu, hal-hal yang baru aja jadi pengen ikut juga gitu. Itu sih. Dan itu malah membuat saya apa ya? Malah malah kebanyakan ya dari pengalaman itu saya ikutan, itu malah sebenarnya nggak ada dampak positifnya juga buat saya gitu loh. Itu hanya apa ya, bisa dibilang tuh hanya kepengen, hanya rasa iri aja ya yang yang ada gitu. Padahal sebenarnya itu nggak berdampak apa-apa. Makanya itu sih pengalaman negatifnya. Jadi saya di sini udah mulai kayaknya nggak perlu deh ikut-ikutan hal-hal kayak gitu lagi gitu. Nah, yang terakhir itu ada yang namanya realita apa filter dan realitas menjadi masalah kepercayaan diri. Di mana kalau pengalaman saya sendiri, sering banget gitu ngerasa insecure gitu. Kan dan ngerasa ingin gitu kan seperti ada yang dalam filter. Kalau di filter kan yang kayak wah cantik gitu, Masya Allah putih gitu kan. Sedangkan tapi kan realitasnya gitu kan ada jerawatnya lah, hitam lah. Jadi kayak itu mengurangi banget kepercayaan diri saya. Jadi makanya dalam hal filter dan realitas ini jadi masalah juga buat saya gitu. Karena itu membuat saya tuh kurang percaya diri gitu. Gak, gak apa ya, bete gitu loh. Ada hal-hal yang, ini enggak ini jadi bete gitu. Itu sih teman-teman pengalaman pribadi di saya dalam bersosial media dan pengalaman positif dan pengalaman negatif. Nah, selanjutnya yang akan saya istimewa bahas yaitu adalah dampak terhadap identitas offline. Nah, di sini ada banget dampaknya ya. Yang pertama, dampak positifnya itu tuh apa? Saya sendiri ini semakin mudah mencari ilmu dan cepat mencari ilmu gitu. Dan di mana kalau dampaknya sendiri karena saya sendiri adalah seorang guru gitu ya dan membutuhkan inovasi banyak gitu ya. Jadi kan butuh itu namanya scroll-scroll media sosial gitu. Nah, nemulah ide-ide mengajar yang baru, ide media-media pembelajaran yang asik dan menyenangkan. Itu sih dari pengalaman saya dampak identitas terhadap yang offline-nya gitu. Nah, yang kedua yaitu mudah berkomunikasi baik online dengan siapapun tanpa adanya hambatan. Yang tadi sempat saya spill gitu ya, sempat saya sampaikan yang di awal yaitu saya tuh lebih mudah gitu dalam berkomunikasi kepada siapapun gitu meskipun beda negara itu dan itu membuat saya apa ya? Membuat saya lega dalam kehidupan offline-nya karena pokoknya rasa kekhawatiran atau apapun tuh bisa langsung ditanyakan gitu sama orangnya langsung gitu. Meskipun dengan online gitu. Karena menghindari tuh sedikit sih kesalahpahaman gitu. Terus juga kalau dalam bersosial media ya kalau ada apapun gitu ya misalnya mau menasehati teman gitu ya. Kan ada tuh postingan-postingan IG gitu kan tinggal share-share di grup. Nah, itu tuh alhamdulillah banget ngaruh gitu untuk diri saya dan untuk teman-teman gitu lihat postingan-postingan itu. Nah, selanjutnya yaitu ada dampak negatifnya nih, nggak hanya dampak positif aja, yaitu dampak negatifnya itu kalau dari saya sendiri sih dia perbandingan sosial ya. Jadi itu
itu tadi karena FOMO ya karena kecanduan, terus juga karena filter and realitas gitu. Itu terus pengaruh banget sama mengurangi rasa kepercayaan diri tadi. Karena ini ya, karena ada rasanya, timbul bisa dibilang tuh timbul rasa iri atau mungkin timbul rasa kurang gitu, terus merasa kurang karena ngelihat yang ngelihat postingan-postingan lain tuh oke gitu. Jadi ada rasa ingin, jadi malah suka membandingkan diri sendiri, ya. Terus ada juga rasa kurang percaya diri gitu ya. Jadi kayak, oh aku kok kayak gini ya, itu jadi malah timbul lah namanya penyakit-penyakit mental kayak anxiety, iri, terus apalagi ya, terus suka bad mood tiba-tiba gitu kan. Nah itu sih yang offline-nya tuh lebih ke bad mood tiba-tiba, padahal kan habis lihat postingan gitu loh, kenapa gitu. Dan yang terakhir itu kayak selalu membutuhkan validasi, padahal sejatinya nggak boleh kan kita tuh kalau mencari validasi bahwa diri kita itu cantik, diri kita ini, jadi haus akan validasi itu sih. Jadi apa ya punya perasaan-perasaan yang kayak gitu, jadi itu juga kan ngaruh ya terhadap dampak offline-nya gitu lah. Malah kayak suka suka menceritakan tentang diri gitu kan. Ya aku tadi gini-gini ya. Jadi nggak hanya di dunia offline aja gitu loh butuh validasi, nggak hanya di dunia online, mohon maaf, butuh validasi, tapi ternyata di dunia online pun offline pun butuh validasi dan itu kok kebawa gitu. Itu adalah dampaknya sih dalam dalam terhadap identitas offline yang saya rasakan gitu. Jadi makanya teman-teman ini salah satu pembelajaran yang luar biasa juga buat saya gitu untuk menjaga lagi, untuk aware lagi terhadap diri sendiri gitu kan. Terus juga lebih paham dampak positif dan negatif dari di media sosial. Dan itu aja teman-teman dampak dari diri saya atau pengalaman pribadi saya dalam bermedia sosial dan yang positifnya dan yang negatifnya. Dan semoga ini bisa jadi pelajaran juga nggak cuma untuk diri saya, tapi juga untuk teman-teman semua. Dan sekali lagi terima kasih kepada Pak dosen telah memberikan apa materinya dan juga soal ini karena alhamdulillahnya saya jadi sebenarnya jadi meresapi lagi diri saya dalam bermedia sosial. Ternyata itu tadi saya juga bisa tahu sebenarnya dampak positif dan negatifnya dalam sosial, terkhususnya untuk diri saya. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman dan Bapak dosen. Terima kasih juga, Kak. Dan saya mohon maaf kalau ada salah kata atau ada kata-kata yang mungkin kurang dipahami. Insya Allah, yang buruk itu datang dari saya dan yang baik insya Allah datang dari Allah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.